Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknik Akuntansi Sektor Publik pada Pondok Pesantren Darul Halim. Presentasi ini kami tunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Sophie, dengan NIM 63190-157, dan rekan saya, Nabila Aklia Mufida, dengan NIM 63190-361, dan Ananda Rutselan dengan NIM 63190-160. Pokok pembahasan yaitu bab 1, kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Pada bab 2, kita akan membahas tentang landasan teori, dan bab 3 yaitu pembahasan dan penutup. Latar belakang. Pada organisasi sektor publik perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya yang mendukung pencapaian organisasi. Oleh karena itu, perlu diketahui teknik akuntansi yang tepat yang dapat dipergunakan oleh organisasi. Teknik akuntansi pada sektor publik meliputi akuntansi anggaran atau budgetary accounting, akuntansi komitmen atau commitment accounting, akuntansi dana atau fund accounting, dan akuntansi kas atau cash accounting. Dan yang terakhir yaitu akuntansi accrual atau accrual accounting. Berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sejumlah perusahaan di mana pemerintah mempunyai saham, contohnya yaitu BUMN dan BUMD, organisasi bidang pendidikan, dan organisasi di bidang kesehatan. Sektor publik dalam bidang pendidikan salah satunya yaitu Pondok Pesantren Darul Halim merupakan salah satu organisasi sektor publik dalam bidang pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud standar akuntansi sektor publik? Yang kedua, apa saja teknik akuntansi sektor publik? Dan yang ketiga, bagaimana teknik akuntansi sektor publik yang digunakan pada Pondok Pesantren Darul Halim? Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui teknik akuntansi sektor publik pada Pondok Pesantren Darul Halim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi digunakan untuk mengimplementasikan standar untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain pedoman tentang informasi yang harus disajikan, petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor, petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan, serta menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak. Next. Teknik akuntansi sektor publik. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi sektor publik, yaitu akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Yang kedua ada akuntansi komitmen atau commitment accounting. Adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatat pada saat order yang dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan basic kas dan basic accrual. Yang ketiga, akuntansi dana atau fund accounting. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Pada awalnya dana dimaknai sebagai dana kas, namun saat ini dana dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas
akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya non-kas dan utang yang diperhitungkan di dalamnya. Yang keempat ada akuntansi kas atau cash accounting. Akuntansi kas diterapkan dengan cara mencatat pendapatan pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Basic kas digunakan di berbagai organisasi sektor publik. Next, akuntansi akrual atau accrual accounting. Akuntansi akrual yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadi transaksi, walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan basic akrual ini tentu akan lebih akurat, dan dengan menggunakan basic akrual aset, kewajiban dan ekuitas mudah diukur. Oke, next. Pondok pesantren. Pondok pesantren menurut M. Arifin adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama di mana santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Nama pesantren seringkali dikaitkan dengan kata santri yang mirip dengan istilah bahasa India sastri yang berarti orang yang mengetahui buku-buku suci agama Hindu atau orang yang ahli tentang kitab suci. Baik, selanjutnya adalah sejarah Pondok Pesantren Darul Halimin. Pondok Pesantren Darul Halimin terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan pondok pesantren berdiri pada tahun 2012 Masehi dengan tipe pondok pesantren Salafiyah. Akan tetapi, baru mendapatkan izin resmi operasional pesantren pada tahun 2017 Masehi. Pada awal saat berdirinya, Pondok Pesantren Darul Halimin belum memiliki kegiatan mengajar seperti hanya fokus kepada kegiatan pesantrenan seperti kajian kitab kuning saja, sehingga semua pesantrennya bersekolah di luar. Kemudian, pada tahun 2019, Pondok Pesantren Darul Halimin mulai membentuk program diniyah formal atau bisa disingkat PDF, yaitu jenjang pendidikan SMP dan SMA. Selain pendidikan formal, Pondok Pesantren Darul Halimin juga mempunyai program takhusus tahfiz Quran dan Mahadiyah. Maka dari itu, para santri Pondok Pesantren Darul Halimin belajar dan bertempat tinggal di lingkungan pondok pesantren ini. Sehingga jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang klarifikasi pondok pesantren, maka Pondok Pesantren Darul Halimin ini bertipe D. Selanjutnya adalah kegiatan pondok pesantren. Selain tempat belajar mengajar, Pondok Pesantren Darul Halimin juga memiliki kegiatan lainnya seperti karate, basket, futsal, grup belajar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teknik akuntansi di dalam Pondok Pesantren Darul Halimin. Teknik akuntansi sektor publik pada Pondok Pesantren Darul Halimin ini adalah teknik akuntansi komitmen, di mana sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatat pada saat order dikeluarkan sebelum faktur dikirimkan. Order yang diterima terkait pendapatan tidak akan tercatat. Tujuannya adalah untuk mengendalikan anggaran pada Pondok Pesantren Darul Halimin ini karena perlu mengetahui beberapa besar anggaran yang dilaksanakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Selain itu, Pondok Pesantren Darul Halimin ini juga
menggunakan teknik akuntansi kas, yang dimana Pondok Pesantren Darul Halimin akan mengakui pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada saat kas diterima. Berikut adalah salah satu contoh laporan keuangan pada Pondok Pesantren Darul Halim. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dibahas di dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Darul Halim merupakan salah satu organisasi sektor publik dalam bidang pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Teknik akuntansi sektor publik yang digunakan oleh Pondok Pesantren Darul Halim yaitu teknik akuntansi komitmen atau commitment accounting dan teknik akuntansi kas atau kas accounting. Teknik akuntansi komitmen di mana teknik akuntansi yang akan mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sebelum faktur dikirimkan, order yang diterima terkait pendapatan tidak akan dicatat. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan, sehingga tidak ada kewajiban hukum atau legal liability untuk patuh terhadap order yang terjadi, dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Dan teknik akuntansi kas merupakan teknik akuntansi yang mencatat pendapatan pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Saran: keberhasilan penerapan standar akuntansi bergantung pada pemahaman pemakainya terhadap konsep-konsep yang mendasari penyusunan standar tersebut. Oleh karena itu, kami merasa perlu diadakannya pelatihan mengenai teknik-teknik akuntansi secara organisasi sektor publik. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.